Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Pak Suhardi, dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar masalah persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian persamaan kuadrat dan cara menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan metode memfaktorkan. Untuk video kali ini kita akan mempelajari cara menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian tekan like-nya, dan yang baru bergabung subscribe juga supaya bisa mengikuti video-video dari kami berikutnya. Mari kita mulai. Menemukan akar persamaan kuadrat menggunakan teknik kuadrat sempurna. Perlu kita ingat, kuadrat sempurna itu bentuknya kalau ada X ditambah atau dikurang P dikuadratkan, itu adalah X pangkat 2 ditambah atau dikurang sesuai dengan tanda yang ada di sini, 2PX ditambah P pangkat 2. Oke, jadi nanti persamaan kuadrat yang ada di permasalahan atau di soal kita buat dalam bentuk X pangkat 2 ditambah atau dikurang 2PX ditambah 2P. Contoh soal, temukan akar-akar dari persamaan berikut. Yang pertama, X pangkat 2 dikurangi 16. X pangkat 2 dikurangi 16 itu ekuivalen dengan X pangkat 2 sama dengan 16. Terus jadinya X itu sama dengan tambah kurang akar dari 16. Jadi ketika X pangkat 2 diakar menjadi X dan 16 diakar, jadi tambah kurang akar dari 16. Jadi X1 hasilnya sama dengan 4 positif dan X2 sama dengan negatif 4. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, jadi kalau 4 dikuadratkan 16. Negatif 4 dikuadratkan juga 16. Oke, contoh yang kedua. Kalau ada X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ya, kita bisa memindahkan negatif 8 ini ke ruas kanan terlebih dahulu. Jadinya X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan negatif 8. Ya. Nah, kita lihat di sini. 6X ini kita buat menjadi bentuk 2PX. Berarti kali 2 kali berapa X? Sehingga yang menjadi 6X. Ya, jadinya 6X itu ternyata sama dengan 2 kali 3X. Sehingga kita dapatkan P-nya itu 3. Oke, sehingga untuk menemukan P pangkat 2, berarti kita hitung 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kita tulis di sini. X pangkat 2 ditambah 2 kali 3. Ya. X ditambah 9. 9 ini dari mana? 9 dari hasil 3 pangkat 2. Kalau ruas kiri ditambah 9, berarti ruas kanan juga harus ditambah 9. Oke, sehingga ini ekuivalen dengan X pangkat 2 ditambah 2 kali 3X. 9 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2 sama dengan 1. 1 itu dari negatif 8 ditambah 9.
Bentuk yang ada di ruas kiri ini sudah membentuk kuadrat sempurna. Sehingga kita bisa menulis menjadi X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga kalau kuadratnya kita hilangkan, X tambah 3 sama dengan 1. Atau X ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, seperti soal yang pertama tadi. Kalau X tambah 3 sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 2. Kalau X tambah 3 sama dengan negatif 1, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Oke, sekarang contoh yang ketiga. 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 9 sama dengan 0. Supaya kita dapat membentuk menjadi kuadrat sempurna, kita bagi dulu dengan A. A-nya ini adalah 2. Jadi kita bisa menulis seperti ini. Ini ekuivalen dengan X pangkat 2 dikurangi 3 per 2. X dikurangi 9 per 2 sama dengan 0. Kita tulis seperti tadi, yang konstantanya kita rubah atau kita pindah ke ruas kanan. Sehingga X pangkat 2 dikurangi 3 per 2X sama dengan 9 per 2. Nah, 3 per 2X kita rubah menjadi bentuk 2PX. Nah, kita cari P-nya. Nah, P-nya adalah 3 per 4. Jadi, 3 per 2X itu sama dengan 2 kali 3 per 4X. Ini P-nya ketemu 3 per 4. Sekarang berarti kita cari 3 per 4 dikuadratkan. Berapa 3 per 4 dikuadratkan? Hasilnya adalah 9 per 16. Oke, berarti nanti kita bisa tuliskan di sana X pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 per 4X ditambah 9 per 16. Kalau ruas kiri ditambah 9 per 16, ruas kanan juga ditambah 9 per 16. Sekarang kita hitung. 9 per 2 tambah 9 per 16 itu berapa? Hasilnya sama dengan 81 per 16. Untuk menghitung ini sudah dipelajari di kelas 7 ya. Sehingga kita bisa tuliskan X pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 per 4X tambah 9 per 16 itu tadi 3 per 4 dikuadratkan sama dengan 81 per 16 seperti hasil di sini. Ini sudah membentuk kuadrat sempurna yang ruas kiri sehingga kita bisa menuliskan X kurangi 3 per 4 dikuadratkan sama dengan 81 per 16. Sehingga ketika akarnya kita hilangkan, X dikurangi 3 per 4 sama dengan 9 per 4. Akar dari 81 per 16. Atau X dikurangi 3 per 4 sama dengan negatif 9 per 4. Ingat ya tadi 9 per 4 itu didapat dari akar dari 81 per 16. Kita bisa tuliskan di sini ketika X kurangi 3 per 4 sama dengan 9 per 4 menjadi X sama dengan 9 per 4 ditambah 3 per 4. Atau X sama dengan 12 per 4. Berapa 12 per 4? Iya, 3. Atau kalau X dikurangi 3 per 4 sama dengan negatif 9 per 4, kita bisa tuliskan X sama dengan negatif 9 per 4 ditambah 3 per 4. Atau X sama dengan negatif 6 per 4. Atau ketika kita sederhanakan, X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3 per 2. Mari kita pelajari untuk menemukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Di sini ada konsekuensinya, kita harus menghafalkan rumusnya. Rumusnya itu adalah X12 sama dengan negatif B ditambah akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A.
ABC-nya dari mana? ABC-nya dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Mari kita pelajari contohnya. Temukan akar-akar dari persamaan berikut. X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti di sini kita harus tahu A-nya adalah 1. B-nya negatif 6. C-nya negatif 16. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, X-nya sama dengan negatif, B-nya tadi negatif 6, tambah kurang akar dari negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 16 dibagi 2 kali A. Sehingga kita bisa hitung di sini negatif dari negatif 6 itu sama dengan positif 6. Tambah kurang negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36. Terus negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 dikalikan negatif 16, 64. Dibagi 2. Sehingga kita bisa hitung 6 tambah kurang akar dari 100 per 2. Hasilnya adalah 6 tambah kurang akar dari 100 itu 10 bagi 2. Sehingga penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, X1-nya sama dengan 6 ditambah 10 bagi 2 itu sama dengan 8. Atau X2-nya sama dengan 6 dikurangi 10 bagi 2 sama dengan negatif 2. Itu tadi 2 cara atau 2 metode untuk menemukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan metode merubah menjadi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe yang baru bergabung. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.